Oke, rekan-rekan Master Mentor, hari ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara untuk bergabung di platform Micromentor Indonesia sebagai mentor, serta cara untuk terhubung dengan wirausaha yang ada di platform Micromentor. Pertama-tama kita akan langsung menuju ke situs Micromentor di micromentor.org. Setelah itu, saat homepage sudah terbuka, pastikan rekan-rekan mengganti bahasa yang ada di dalam platform menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu, kita tinggal klik pilihan untuk menjadi mentor. Nah, di sini sudah diarahkan untuk langsung membuat akun. Saya sarankan rekan-rekan untuk nantinya mengarahkan para pendamping untuk bergabung menggunakan alamat email daripada menggunakan akun sosial, karena risiko untuk terkena kendala teknis jika mendaftar manual melalui email akan lebih sedikit. Di sini saya akan memasukkan email saya. Salah. Jangan lupa untuk menggunakan menginput kata sandi minimal 8 karakter. Oke, kita klik lanjutkan. Oke, tadi saya menggunakan kata sandi yang terlalu umum karena ini hanya akun testing. Saya akan coba menggantinya lagi. Oke, jika registrasi sudah berhasil, rekan-rekan akan diarahkan ke halaman ekspektasi mentor. Nah, ini sebenarnya adalah kode etik yang harus dipatuhi oleh para pengguna saat bergabung di dalam platform Micromentor Indonesia. Silakan dibaca dan dipahami. Kalau sudah, silakan dicentang checkbox yang ada di akhir informasi. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, oh iya, di sini juga sudah ada progress bar dari seluruh proses registrasi. Jadi rekan-rekan Master Mentor silakan memantau progress bar ini untuk melihat sudah sejauh apa proses registrasi berjalan. Nah, di sini saya diminta untuk mengisi foto profil. Kita coba pakai random saja. Nah, mohon diperhatikan rekan-rekan untuk mengisi negara, karena fitur negara akan membantu rekan-rekan untuk teridentifikasi sebagai pengguna dari negara Indonesia. Nah, di sini provinsi silakan dipilih saja, drop-down listnya sudah ada. Selanjutnya nomor telepon bisa diisi. Nah, sebagai mentor kita akan ditanya berapa lama pengalaman yang dimiliki dalam kepemilikan usaha dan manajemen atau bekerja. Nah, seandainya di sini rekan-rekan semuanya hanya memiliki kepemilikan usaha tetapi tidak memiliki pengalaman bekerja karyawan, atau mungkin hanya memiliki pengalaman sebagai pekerja kantoran tetapi tidak memiliki pengalaman dalam kepemilikan usaha, salah satunya nanti bisa ditulis 0, tapi jangan sampai dikosongkan. Misalnya di sini saya isi 0. Di sini saya punya 4 tahun pengalaman usaha. Setelah itu bisa diklik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi industri utama. Di sini saya akan pilih nirlaba atau usaha sosial. Pilihannya ada banyak sekali, jadi rekan-rekan nanti tinggal mengisi sesuai dengan drop-down list yang tersedia. Tempat bekerja, misalnya kantor 123, kejabatan dalam usaha, misalnya saya Ahmad.
Nah, ini adalah area keahlian yang ingin kita bagikan sebagai mentor. Di sini sudah ada bidang-bidangnya. Kalau rekan-rekan di sini klik plus, maka dia akan keluar lagi sesuai dengan cabang dari masing-masing area keahlian. Di sini saya akan pilih operasional. Saya bisa logistik, saya bisa membantu mengenai manufaktur, mungkin sedikit juga tentang teknologi dan internet di bagian manajemen teknologi misalnya. Situs webnya, rekan-rekan bisa mengisi ini dengan situs web perusahaan, situs web usaha, atau bisa juga diisi dengan website personal jika ada, atau kalau tidak ada website personal, bisa juga diisi dengan hyperlink, LinkedIn, atau Instagram, dan lain-lain. Ini saya kosongkan saja. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mendeskripsikan latar belakang profesional. Diharapkan rekan-rekan untuk mengisi dengan baik dan komprehensif agar membantu wirausaha untuk memahami sebenarnya bagaimana latar belakang yang dimiliki dari rekan-rekan terkait area keahlian yang sudah ditawarkan. Di sini saya coba memberi contoh. Sudah, kita bisa skip ke field berikutnya. Mohon juga untuk rekan-rekan perhatikan semua formulir yang terdapat tanda bintang merah seperti ini, itu adalah kolom-kolom yang wajib diisi. Jadi pastikan rekan-rekan mengarahkan para pendamping untuk mengisi seluruh formulir yang pertanyaannya ada bintang merahnya. Nah, di sini bahasa juga mohon diperhatikan rekan-rekan untuk diisi sebagai bahasa Indonesia karena ini juga merupakan salah satu indikator yang mampu mengklasifikasikan rekan-rekan semua sebagai pengguna dari Micromentor Indonesia. Nah, tahun lahir silakan untuk rekan-rekan isi. Di sini kami tidak menyediakan pilihan tahun lahir untuk disembunyikan. Jadi mohon rekan-rekan isi dengan jujur, tetapi tenang saja karena informasi ini tidak akan kami munculkan ke profil publik. Jadi yang akan tahu tahun lahir rekan-rekan sendiri adalah hanya rekan-rekan sendiri. Jenis kelamin. Nah, ini bagaimana cara mentoring dengan saya? Silakan rekan-rekan bisa isi sesuai dengan preferensi tawaran mentoring yang rekan-rekan bisa berikan kepada para wirausaha. Misalnya di sini saya kasih contoh apa yang bisa saya tawarkan mentoring mengenai operasional usaha. Ekspektasi saya terhadap hubungan mentoring yang berhasil, menti yang datang dan di
Di sini saya akan coba memberi contoh kalau misalnya salah satu formulir atau pertanyaan yang bertanda bintang merah tidak saya isi. Di sini saya akan klik lengkap. Nah, dia tidak akan membawa kita ke halaman berikutnya, tetapi dia akan meminta kita untuk mengisi pertanyaan ini. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan nanti perhatikan lagi di akhir registrasi apakah semua pertanyaan sudah diisi dengan benar atau tidak. Sudah saya isi, saya akan klik lengkap. Nah, kalau sudah, rekan-rekan tampilan profilnya akan seperti ini. Jadi akan ada banner hijau yang memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa profilnya sudah lengkap. Di sini kita bisa scroll lagi untuk melihat ringkasan profil kita sendiri. Nah, sebagai informasi, rekan-rekan bisa lihat di address bar yang ada pada browser saya. Di sini URL-nya tertulis www.micromentor.org /member ada 7 digit angka. 7 digit angka ini adalah ID Micromentor saya. Nah, jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan ingin melihat ID-nya, nanti bisa dilihat di address bar ini. Jadi sekali lagi URL-nya www.micromentor.org /member 7 digit angka ini. Nanti saya akan tunjukkan lagi bagaimana cara untuk melihat ID di saat kita sudah terdaftar di dalam platform. Nah, selanjutnya bagaimana caranya jika kita sudah menyelesaikan profil lalu kita ingin terhubung dengan wirausaha. Nah, pertama-tama silakan rekan-rekan klik wirausaha, menu wirausaha. Nah, di sini, di saat rekan-rekan klik wirausaha, di bagian kotak filternya, filter pencarian, otomatis sudah terpilih industri sesuai dengan industri rekan-rekan. Tadi saya isinya industri saya usaha sosial, di sini terisi usaha sosial, lalu sudah otomatis terpilih bahasa Indonesia dan negara Indonesia. Mengapa? Jadi ini akan memudahkan rekan-rekan untuk mencari calon pasangan mentoring yang memang sesuai dengan keahlian yang bisa rekan-rekan tawarkan, sekaligus juga otomatis akan tersaring hanya wirausaha yang berlokasi dan berbahasa Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat semua list-listnya. Kalau misalnya rekan-rekan bisa ingin menambah pencarian, silakan bisa ditambahkan di sini. Misalnya saya mau menambah keahlian tadi saya operasional misalnya. Nah, rekan-rekan tinggal pilih di sini mau mencari wirausaha yang kebutuhannya operasional atau mungkin mau cari yang membutuhkan bantuan di bidang penjualan dan lain-lain. Nah, misalnya di sini sudah keluar listnya, saya tertarik untuk menghubungi misalnya Mbak Sania. Setelah saya baca profilnya, oh sepertinya Mbak Sania sesuai dengan keahlian saya. Saya tinggal klik lihat profil. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat profil dari Mbak Sania ini secara lebih detail. Selain itu, di sini juga nanti ada penilaian mandiri. Nah, kalau misalnya dia kosong seperti ini, berarti wirausahanya belum mengisi penilaian mandiri. Tetapi ini idealnya bisa membantu rekan-rekan untuk melihat sudah sejauh apa atau seberapa besar kompetensi yang dimiliki oleh wirausaha dalam 5 aspek penilaian berikut. Nah, sebelum memulai percakapan, saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan bahwa di sini terdapat 3 menu yang bisa rekan-rekan pilih. Yang pertama yaitu menawarkan untuk menjadi mentor bagi Sania. Jadi ini adalah ketika kita sudah setuju untuk memilih Sania sebagai calon menti kita.
Selanjutnya yaitu kita bisa terhubung dengan Sania sebagai rekan. Jadi kita tidak memberikan mentoring, tetapi mungkin jika usaha yang dijalankan Sania sejalan dengan apa yang juga kita jalankan, atau kita tertarik untuk memberikan misalnya berkolaborasi atau lain sebagainya, silakan rekan-rekan bisa memilih untuk terhubung sebagai rekan. Yang terakhir yaitu merekomendasikan Sania kepada rekan kerja. Apabila ternyata setelah rekan-rekan pelajari profilnya, ternyata rekan-rekan jadi tahu bahwa sebenarnya kebutuhan Sania tidak terlalu cocok dengan keahlian yang rekan-rekan tawarkan, tetapi rekan-rekan mungkin punya kenalan kolega atau sesama mentor yang keahliannya lebih cocok dengan kebutuhannya Sania. Silakan rekan-rekan bisa memilih untuk merekomendasikan Sania kepada rekan kerja. Nah, di sini saya akan memilih pilihan yang pertama, yaitu menawarkan untuk menjadi mentor Sania. Setelah diklik, rekan-rekan akan diarahkan untuk masuk ke dalam menu untuk mengirim pesan. Di sini sudah diarahkan untuk menciptakan kesan awal yang baik, sudah ada juga langkah-langkahnya yang bisa dilakukan untuk menciptakan first impression yang baik kepada calon mentee. Nah, di sini juga sudah ada chatbox-nya, silakan diisi saja dengan pesan formal dan menjelaskan kenapa kita ingin memilih Sania sebagai calon mentee. Saya beri contoh. Nah, setelah sudah, kita bisa klik kirim pesan. Nah, pesan sudah terkirim. Di sini ada tanda banner hijaunya, berarti pesan rekan-rekan berhasil dikirim. Nah, mohon untuk diingat lagi bahwa ini bukan live chat seperti WhatsApp, ini bukan messenger, tetapi sifatnya lebih mirip ke email. Jadi, misalnya rekan-rekan mengirim pesan hari ini, belum tentu juga mentinya bisa langsung balas hari ini, tetapi mungkin beberapa waktu ke depan. Silakan rekan-rekan bisa menunggu. Nanti jika mentinya sudah membalas pesan, rekan-rekan akan menerima notifikasinya melalui email dan juga akan ada notifikasi di platform Micromentornya sendiri. Nah, seperti itu rekan-rekan. Coba saya kembali lagi ke dashboard profil saya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sudah memiliki percakapan, di sini di bagian dashboard profilnya akan ditunjukkan percakapan rekan-rekan yang sudah ada. Tadi saya sudah chat Sania, di sini sudah muncul. Nanti jika seandainya Sania ini membalas chat saya, maka di sini akan ada notifikasinya bahwa saya memiliki pesan baru dari Sania. Jika rekan-rekan ingin melihat seluruh list percakapan rekan-rekan dengan mentee, bisa klik lihat semua percakapan saya. Nanti di sini semuanya akan muncul. Seperti itu, rekan-rekan. Saya harap tutorial ini bisa membantu. Silakan jika ternyata rekan-rekan masih membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk menghubungi kami di pusat bantuan kami melalui WhatsApp. Terima kasih.